Pada pendekatan ini, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, tetapi disesuaikan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Proses pembelajaran akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, tetapi disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selanjutnya adalah pengertian karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola pelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga ia bisa menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuan. Sebagai seorang guru, sangatlah penting untuk bisa memahami karakteristik peserta didik. Tujuan yang diinginkan dari proses memahami ini adalah untuk bisa mengkondisikan apa yang harus diajarkan, bagaimana mengkondisikan siswa belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Berbagai informasi terkait dengan karakteristik peserta didik sangatlah diperlukan untuk kepentingan dalam perencanaan pembelajaran. Karakteristik peserta didik ada banyak ragamnya, tetapi dalam kesempatan ini hanya ada 12 yang akan dibahas. Yang pertama mengenai etnik, yang kedua minat, gaya belajar, kultural, perkembangan kognitif, motivasi, status sosial, kemampuan awal, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Ragam karakteristik peserta didik yang pertama yaitu berkaitan dengan etnik. Etnik merujuk pada latar belakang suku, ras, dan kebudayaan yang dimiliki peserta didik, di mana dapat mempengaruhi cara berpikir, berinteraksi, dan cara belajar mereka. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan minat. Minat merupakan ketertarikan atau perhatian khusus peserta didik terhadap suatu aktivitas, topik, atau bidang tertentu. Jenis-jenis minat ini berkaitan dengan seni, sains, olahraga, atau teknologi. Sementara itu, pada siswa yang memiliki minat mendalam terhadap suatu bidang, sementara ada yang lainnya hanya menunjukkan ketertarikan sesaat. Minat dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, lingkungan keluarga, budaya, atau pengaruh dari teman sebaya. Ragam selanjutnya yaitu berkaitan dengan kultural. Kultural menyangkut nilai-nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu komunitas atau keluarga yang dapat mempengaruhi sikap dan pola pikir siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu ada gaya belajar. Cara individu menyerap, memproses, dan mengingat informasi disebut dengan gaya belajar. Gaya belajar antara siswa satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Ada 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Ragam selanjutnya berkaitan dengan perkembangan kognitif. Perkembangan ini menyangkut kemampuan berpikir dan pemahaman siswa, seperti berpikir logis, memecahkan masalah, dan menyusun informasi, yang berkembang seiring berjalannya waktu dan mempengaruhi cara siswa belajar. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan atau alasan siswa untuk belajar, baik dari intrinsik ataupun ekstrinsik, di mana motivasi ini bisa mempengaruhi keterlibatan dan pencapaian mereka dalam pembelajaran. Selanjutnya berkaitan dengan status sosial. Mengacu pada posisi sosial siswa dalam masyarakat ataupun keluarga seperti kelas ekonomi atau pekerjaan orang tua yang dapat mempengaruhi kesempatan belajar siswa dan aksesnya ke dalam sumber daya. Selanjutnya ada kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran, di mana kemampuan awal ini mempengaruhi bagaimana mereka menerima dan memahami materi baru. Selanjutnya berkaitan dengan perkembangan emosi. Perkembangan emosi merupakan proses bagaimana siswa mengelola perasaan mereka seperti rasa takut, cemas, atau senang, yang dimana emosi ini bisa mempengaruhi interaksi sosial dan kemampuan belajar. Selanjutnya berkaitan dengan perkembangan sosial. Kemampuan siswa untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan dengan teman sebaya serta guru dapat mempengaruhi pembelajaran kelompok atau keterampilan sosial mereka. Selanjutnya berkaitan dengan perkembangan moral. Perkembangan moral ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai etika atau norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti membedakan antara yang benar dan salah. Dan yang terakhir ada perkembangan motorik. Perkembangan ini menyangkut kemampuan
siswa, yang secara langsung meningkatkan keterlibatan siswa karena materi dan pendekatan yang diberikan sesuai dengan minat, gaya belajar, dan perkembangan. Minat, gaya belajar, dan perkembangan ini berkaitan dengan karakteristik dari peserta didik. Yang ketiga adalah kaitan dengan implementasi asesmen. Pendekatan TARL menekankan pentingnya implementasi asesmen diagnostik untuk mendiagnosis kondisi peserta didik, termasuk karakteristik individunya. Sementara itu, pada teori karakteristik peserta didik, setiap siswa memiliki keunikan dari beragam aspek. Dengan melakukan asesmen diagnostik, maka guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sejak awal, sehingga memungkinkan mereka untuk merancang pembelajaran yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan individu. Hal ini juga membantu dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk meningkatkan proses belajar siswa dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih inklusif serta efektif. Kemudian yang keempat berkaitan dengan pentingnya memperhatikan perkembangan kognitif. TARL memberikan perhatian khusus pada perkembangan kognitif siswa, yaitu kemampuan mereka dalam berpikir, memahami, dan menyelesaikan masalah. Dengan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka, TARL memastikan bahwa setiap siswa bisa belajar dengan tingkat yang sesuai dengan kapasitas kognitifnya, sehingga memungkinkan mereka yang lebih cepat belajar untuk tetap merasa tertantang, sementara siswa yang lebih lambat bisa mendapatkan dukungan ekstra agar dapat berkembang. Hal tersebut sesuai dengan teori karakteristik yang salah satunya menekankan perhatian pada perkembangan kognitif mereka. Meskipun siswa di suatu kelas berada di fase atau usia yang sama, mereka memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-beda, sehingga perkembangan kognitif yang merupakan aspek karakteristik peserta didik dapat dijadikan dasar untuk menerapkan TARL. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. TARL menyesuaikan pembelajaran dengan level kemampuan siswa, sehingga mereka bisa belajar pada tingkat yang tepat sesuai dengan